Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, kita tes dulu semangat paginya. Oke, kalau ibu ngomong semangat pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi. Oke, kita tes dulu ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, ketua kelas silakan pimpin doanya. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Oke, silakan angkat tangannya kalau kalian ada atau temannya kalau misalnya ada yang tidak hadir ya. Oke, Ahmad Zaidan, Alia, Al Januar, Amirul, Angel, Clara, Dapina, Rehan, hadir ada, Rido. Oke, Muhammad Rizky. Ada? Ada. Mutiara, Mutiara Amanda, Mutiara Rosadini, Nabila, Nadine, Nadia, Naisila, Nakesha, Nanda, Nur Syapa, Nur Razmi, Nur Hayati. Oke, Nuri, Panji, Piolin, Pratama, Putra, Putri, Siti, Wisnu, Zahira. Oke, hadir semua ya? Oh ya, hadir semua. Baguslah ya. Semoga kalian bisa tetap menjaga kesehatan dan juga tetap semangat untuk belajar. Oke, sebelum Ibu memulai pembelajaran, coba kalian lihat kanan kirinya, bawah itu masih ada sampah nggak? Nah, coba berdiri dulu, lihat dulu kesiapannya. Oke, rentangkan juga tangannya, biar lebih siap untuk kita belajar hari ini. Oke, silakan duduk kembali. Ini kesini lagi nak. Oke, sebelum Ibu mulai nih ya. Ibu akan mau tanya dulu nih, pembelajaran kita minggu lalu. Tentang apa pembelajaran kita minggu lalu? Sejarah uang. Oke, kita sudah belajar tentang sejarah uang. Gimana awalnya uang itu terjadinya sejarah uang itu berawal dari apa? Dari?
Dari apa? Barter. Good, benar sekali ya. Awalnya dari barter, ada uang bernilai, emas, hingga ditemukannya uang fisik dan uang elektronik. Nah, untuk materi kita hari ini itu adalah uang fisik dan uang elektronik. Nah, sebelum itu Ibu cuman karena kita hari ini belajar uang gitu, Ibu mau kasih kata-kata. Nah, jadi uang bukanlah segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Nah, benar tidak? Relate tidak dengan kata-kata tersebut? Nah, tetapi jika kalian memiliki uang, kalian harus bisa mengatur. Nah, mengatur pemasukan dan pengeluaran saat menggunakan uang supaya kedepannya nanti kalian akan menjadi hidupnya lebih sejahtera atau lebih baik. Oke, sekarang kita akan belajar uang fisik dan uang elektronik. Oke, sebelum itu Ibu ada pertanyaan. Ibu kasih tujuan pembelajaran kita hari ini dulu. Oke, siapa yang mau baca? Yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, Dapina, silakan Dapina. Tujuan pembelajaran 1. Mengidentifikasi ciri-ciri uang fisik dan elektronik. 2. Menganalisis kelebihan dan kekurangan penggunaan uang fisik dan elektronik. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mengidentifikasi ciri-ciri uang fisik dan uang elektronik. Dan yang kedua adalah menganalisis apa sih kelebihan penggunaan uang fisik dan uang elektronik dan juga kekurangan penggunaan uang fisik dan uang elektronik. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya. Nih. Oke. Apa yang terjadi di dunia ini jika tidak ada uang? Oke, apa yang terjadi kira-kira? Kalau di dunia ini tidak ada uang kira-kira? Apa? Ada yang bisa? Oke, Nur Hayati kira-kira apa? Masih barter. Oke, good. Bagus ya. Kalau tidak ada uang, bakalan menganut sistem barter lagi, Bu. Kembali ke zaman dahulu. Oke, ada yang lain kira-kira kalau tidak ada uang di dunia ini, apa yang akan terjadi? Nur Hayati tadi sudah bagus sekali ya. Good. Jadi, kalau misalnya tidak ada uang, Bu, kita akan menganut sistem barter lagi. Oke, sekarang apalagi kira-kira kalau misalnya kita tidak ada uang? Ada yang tahu? Oke, siapa yang bisa? Kira-kira kalau di dunia ini tidak ada uang, kalau tidak ada uang apa yang terjadi? Selain menganut sistem barter. Apa? Perdagangan menjadi lambat, tidak lancar. Nah, jadi ini ya, kalau tidak ada uang. Terus apa, Bu? Tidak bisa mengukur harga suatu benda. Nah, itu kalau tidak ada uang. Makanya kemarin kita belajar tentang sejarah uang, bagaimana uang itu tercipta, bagaimana sampai terjadinya ada uang fisik dan ada uang elektronik. Nah, oke, lanjut kita akan bahas uang fisik. Nah, apa itu uang fisik? Siapa yang mau bacakan PPT di depan? Oke, Dapa, silakan Dapa. Apa itu uang fisik? Uang fisik, uang yang berwujud nyata dan dapat dilihat serta disentuh. Contohnya uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Oke, jadi uang fisik. Nah, uang yang ada wujudnya nyata, bisa dilihat serta bisa disentuh. Oke, ini ya. Contohnya adalah uang kertas, uang logam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Oke, sekarang Ibu punya uang fisik. Nah, oke ya, Ibu bagikan, kalian identifikasi dulu uang fisik itu. Oke. Sebentar ya. Oke, ini ya. Nah, ini identifikasinya secara kelompok aja ya. Oke. Oke. Ini Ibu ada uang. Kalian identifikasi dulu ciri-cirinya seperti apa. Kalian pegang dulu bentuk uangnya seperti apa. Ini tahu apa ini apa? Oh, uang. Segar dan nengoknya? Oke ya. Kita akan bagikan uang ini. Jadi kalian identifikasi dulu. Kayak gimana sih uang ini? Nah, bentuknya, warnanya, ada gambar apa di situ? Oke, bisa? Oke, Ibu bagikan ya. Oke, ini
Oke. Oke. Kelompok 1 ya. 1, 2, 3, dan 4. Oke. Oke. Oke, harus dapat 1 semua ya. Oke. Ini. Oke. Oh, yang merah. Oke, ini ya. Oke, harus identifikasi nih. Mana nih? Jangan dapat. Oke, 1.000. Oke. Oke. Oh, sudah. Izin tidak apa-apa. Kenapa? Sakit ya? Sudah. Ke itu, Bay. Keluar, Bay. Oke, aku KS Bay ya. Oke, sudah dapat semua uangnya tadi? Oke, sudah. Coba kalian lihat, identifikasi bentuk-bentuk uang yang Ibu kasih. Oke, kalau tadi namanya uang apa? Uang apa? Uang fisik. Nah, yang Ibu bagikan uang apa? Uang fisik atau uang kertas. Nah, uang fisik kertas. Sekarang Ibu bagikan juga uang koinnya atau uang logam. Oke, 1 ya. Kelompok ini 1. Kelompok ini 1. Oke, kelompok ini 1. Kelompok ini 1. Oke. Oke, dari uang yang Ibu kasih tadi, coba kalian identifikasi di situ. Nah, ada nggak kira-kira ciri-ciri, nanti Ibu kasih ciri-cirinya. Nah, jadi kalian lihat dulu uangnya, bentuk uangnya seperti apa. Nah, kita akan lanjut kembali ya. Oke, itu uang fisik. Nah, sekarang uang elektronik. Oke, siapa yang bisa baca uang elektronik? Oke, Ibu minta Aljanwar baca uang apa itu uang elektronik. Oke, kalau tadi uang fisik, sekarang ada namanya uang elektronik. Apa tuh Bu uang elektronik? Nah, katanya uang elektronik e-money adalah alat pembayaran dalam bentuk digital yang uangnya tersimpan di dalam saldo. Saldonya tersimpan. Nah, ada yang berbentuk kartu, ada juga yang di dalam bentuk aplikasi. Oke, ini ya salah satu contohnya. Nah, ini ada gambarnya ini. Ada contohnya GoPay, ShopeePay. Ini apa? Ini Breezy. Ini? Nah, jadi salah satu beberapa contoh dari uang elektronik. Oke, sekarang sudah dapat uangnya tadi ini. Kita akan bentuk uang fisik dan uang elektronik. Sudah dapat uang fisiknya tadi? Oke, ini sudah ya. Ada uang kertas dan ada uang logam. Setelah kalian identifikasi di dalam yang Ibu bagikan tadi, coba identifikasi. Ada nggak kira-kira uang asli atau uang palsunya di situ? Oke, nanti kita diskusikan ya. Nih, yang kedua itu adalah uang elektronik yang Ibu contohkan tadi ya. Ada misalnya e-tol, card, GoPay. Nah, kalau dompet digital contohnya GoPay, Oppo, Dana, dan ShopeePay. Nah, itu salah satu contoh dari uang elektronik. Nah, apa sih Bu penggunaan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah uang fisik. Siapa yang mau baca? Coba siapa? Oke, selain apa kira-kira? Oke, Mutiara silakan Nak. Penggunaan dalam kehidupan sehari-hari uang fisik. Oke, apa kira-kira penggunaannya? Di pasar tradisional. Oke. Jajanan baru, bayar ongkos-ongkos. Oke, kalau kalian beli sayur di pasar tradisional, kalian menggunakan uang fisik nggak? Ya. Pakai uang apa? Pakai uang kertas? Ya. Oke, pakai uang logam? Ya. Oke, yang pertama itu adalah untuk membeli
sayur di pasar. Jadi kalau kalian ke pasar itu kalian membeli sayur itu menggunakan uang fisik. Oke, sekarang yang kedua adalah membayar jajanan di warung. Nah, coba kalian nanti ke kantin kira-kira bayarnya pakai uang fisik atau uang elektronik atau ke kantin? Oke, uang fisik atau uang kertas dan uang logam. Yang ketiga adalah membayar ongkos angkot. Masih ada yang naik angkot? Masih. Oh, masih ada yang mau naik, masih ada yang naik angkot ya? Oke, masih. Jadi kalau kalian bayar ongkos angkot itu pakai apa? Uang fisik atau uang kertas. Nah, itu ya salah satu penggunaan uang fisik dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, lanjut. Oke, ada pertanyaan? Belum? Oke, belum. Oke, ini ya, penggunaan dalam kehidupan sehari-hari, uang elektronik. Oke, coba Ibu suruh baca yang sebelah kanan. Ya. E-money, oke. Membayar ojek online dengan dompet digital. Membeli barang di marketplace online. Membayar di supermarket tanpa uang tunai. Oke, membayar di supermarket tanpa uang tunai. Yang pertama adalah membayar tol, katanya pakai e-money. Yang kedua adalah membayar ojek online. Nah, kalau misalnya kalian ngisi saldo GoPay, saldo misalnya saldo OVO, itu kalian bisa membayar ojek online dengan dompet digital. Yang ketiga adalah membeli barang di marketplace, toko online. Misalnya kalian beli di Shopee, TikTok Shop. Nah, itu salah satu penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Pernah kalian gunakan? Pernah. Oke, sekarang Ibu tanya, siapa yang di sini punya uang elektronik? Angkat tangan. Oke, angkat tangan yang punya uang elektronik. Oke, good ya. Artinya kalian sudah menggunakan uang elektronik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Oke, lanjut ya. Nih, setelah itu kita tahu kelebihan dan kekurangan uang fisik. Coba kalian lihat uang fisik kalian tadi. Coba kalian lihat uang fisiknya tadi. Nah, itu ya ada kelebihan. Oke, Zaidan coba baca kelebihannya, Nak. Kelebihan dan kekurangan uang fisik. Oke. Kelebihan uang fisik bisa digunakan di semua tempat. Oke. Jika tidak punya akses internet. Nilainya pasti tidak tergantung aplikasi atau saldo. Oke, terus. Uang fisik atau mudah rusak, hilang atau dicuri. Oke, yang kedua. Tidak praktis untuk jumlah besar. Oke, tidak praktis untuk jumlah besar. Jadi kelebihannya tadi bisa digunakan di semua tempat. Jadi yang tidak punya akses internet. Kalau yang elektronik harus punya akses internet. Yang kedua, nilainya pasti tidak tergantung aplikasi atau saldo. Oke, kekurangannya mudah rusak, hilang atau dicuri. Kira-kira kalau bawa uang di sekolah, Bu, uang aku hilang. Kenapa? Nggak tahu, Bu, antara jatuh atau dicuri. Semoga di kelas ini tidak ada ya. Oke, yang kedua tidak praktis untuk jumlah besar. Misal nih, Bu permisalkan. Kalian menggunakan uang logam. Misal si Dapa ingin membeli mobil Pajero. Menggunakan uang logam. Kira-kira praktis nggak? Kira-kira berapa lah yang Dapa butuhkan untuk membeli Pajero pakai uang logam? Uang logam 1.000 misalnya. Uang logam 1.000 untuk beli Pajero. Kira-kira seember, Bu. Sekarung, Bu. 5 karung, Bu. Nah, 1 drum, Bu. Oke. Jadi ya, ini ya masalahnya ya tidak praktis untuk digunakan. Tapi misalnya uang cash 100.000, Bu. Bisa nih, misalnya ada apa nih? Beli mobil Pajero. Ingin ke showroom, bawa motor dulu karena belum beli Pajeronya tadi ya. Nah, pas di jalan dia ngerasa, aduh uangku dicuri nggak? Nah, ada nggak yang tahu uangku? Gitu ya. Jadi itu ya salah satu kelemahan dari penggunaan uang fisik. Oke, itu ya Dapa ya. Oke, Dapa yang jadi contohnya Bu hari ini. Oke, lanjut.
uang elektronik. Nah, ini ya, kelebihan dan kekurangan uang elektronik. Oke, tadi tuh Bu banyak kelebihannya. Oke, sekarang Ibu siapa yang mau baca? Oke, silakan. Kelebihan dan kekurangan uang elektronik. Oke, yang pertama. Kelebihannya praktis, cepat, dan aman. Dapat digunakan untuk transaksi online maupun offline. Tidak perlu membawa uang banyak dalam bentuk fisik. Oke, tidak perlu membawa uang banyak dalam bentuk fisik. Oke, bagus sekali. Silakan duduk. Yang kekurangan, siapa yang mau baca kekurangan? Oke, silakan. Kekurangan. Dalam uang elektronik, satu memerlukan perangkat HP, kartu, mesin, EDC. Tidak semua tempat menerima pembayaran elektronik, tergantung jaringan internet atau saldo. Oke, yang pertama adalah membutuhkan perangkat HP, mesin ya. Tidak semua dapat menerima ya pembayaran elektronik, tergantung jaringan dan internet yang ada. Jadi itulah salah satu kekurangan dan kelebihan uang elektronik. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini sudah. Oke, sudah kita dapatkan uang fisik dan uang elektronik. Oke, Ibu akan ngasih kalian video mengenai uang elektronik. Oke. Uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran elektronik di mana Ya. uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Penggunanya harus menyetorkan uangnya ke bank berdiri kepada fisik dan disimpan dalam media elektronik untuk menggunakannya untuk membuat transaksi. Didefinisikan dari uang elektronik yang disimpan dalam media elektronik akan berkurang sebesar 2 transaksi dan setelahnya dapat mengisi kembali atau total. Nah, ini ya contoh uang elektronik ya. Nah, ini salah satu contohnya ya. Kris, nah ini ya Quick Response Code Indonesian Standard. Nah, itu yang akan kita lakukan nanti ya. QR code. Tidak hanya pembayaran digital juga menjadi manfaat, yaitu membangun program mudah untuk kemudahan pendapatan berjalan transaksi dalam cara langsung masuk ke rekening, jualan tidak perlu uang kembalian, bebas dari risiko pencurian dan uang palsu jika terjadi penjualan. Karena mengikuti perkembangan tren perilaku restoran, yuk kita memberikan pembayaran digital. Oke, sudah ya. Nah, itu ya guna dari penggunaan uang elektronik dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, jadi setelah belajar ini nanti Ibu harapkan semua dari anak-anak Ibu ini bisa menggunakan uang elektronik. Oke. Sekarang Ibu akan sudah Ibu bagi per kelompok. Sekarang Ibu mau tanya, ini kan Ibu nanti mau membuat role playing atau bermain peran. Oke, sekarang Ibu akan bentuk 4 kelompok, sudah Ibu bentuk. Sekarang ini Ibu kasih opsi 2 untuk kelompok penjual dan 2 untuk kelompok pembeli. Oke, siapa yang kelompok mana yang ingin menjadi penjual dulu? Oke, kelompok Dapa dan kelompok nih ya, yang ke kelompok 4 ya. Oke, yang ingin menjadi kelompok pembeli. Oke, 2. Jadi ini nanti Ibu bagikan kalian LKPD, kalian mengidentifikasi apa itu uang fisik, kegunaannya, kelemahannya, uang elektronik apa yang sering kita gunakan. Oke, ini ya Ibu bagikan dulu LKPD. Setelah kalian menganalisis, kita akan role playing ke depan sebagai penjual dan pembeli. Oke ya, Ibu bagikan ya. Oke, kalian baca dulu ya nak ya. Apa yang diminta di LKM-nya ya, lembar kerja murid. Oke. Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4.
Oke, kelompok 4. Oke, ini ya, silakan dikeluarkan penanya. Coba kalian baca dulu. Oke, Ibu beri waktu 2 menit untuk membaca sebelum kita melakukan role playing. Nah. Oke, silakan. Itu langkah-langkahnya ya. Nah, jadi langkah-langkahnya setelah kalian belajar role playing tadi, kalian cari kelemahan uang fisik dan uang elektronik. Terus diskusikan informasi tersebut. Nah, kalian kan sudah nerima sih uang fisiknya tadi ya. Oke, sekarang kan semua kelompok ibu berikan kesempatan untuk membawa HP dan menggunakan uang elektronik. Boleh buka HP-nya, perlihatkan uang elektroniknya terhadap teman-teman sekelompoknya. Nah, identifikasi dulu nih. Mana sih uang elektroniknya? Oke, silakan. Oke, silakan keluarkan HP-nya, kasih tahu ke teman-temannya gimana sih uang elektronik itu. Nah, apa sih yang ada di dalam uang elektronik itu? Oke, silakan nak. Yang bawa HP silakan keluarkan HP-nya. Oke, situ. Oke, setelah situ ya, keluarkan uang elektroniknya. Ini ada Dana. Oke, Dana. Yang itu ada? Shopee ada? Yang mana yang ada Shopee tadi? Oke, yang ini ada Shopee ya. Oke, ini mana? Coba keluarkan dulu. Oke, coba buka dulu. Oke, good ya. Oke, yang ini tadi ada? Ada Dana. Oke, good. Ini ada Dana. Ini ada Shopee. Ini ada Dana juga. Ini ada Dana? Ada? Ada ya Dana ya. Oke, coba perlihatkan sama temennya ya. Oke, ini ada Dana juga. Shopee ada? Oh, nggak ada. Dana ada ini ya. Oke, sudah. Oke, kita akan role playing. Sekarang Ibu coba tolong nak minta itunya taruh di depan. Ibu pinjam itunya dulu satu saya. Oke ya. Oke, sekarang Ibu tanya nih, kelompok mana yang mau maju terlebih dahulu? Oke, kelompok mana yang mau maju terlebih dahulu sebagai penjual? Oke, Ibu kasih ini QR code QRIS-nya ya. Oke. Oke, untuk kelompok penjual. Oke, kelompok penjual yang mau maju duluan? Kelompok Dapa? Oke, silakan kelompok Dapa. Silakan maju ke semuanya kelompok Dapa. Oke, ini ya, Ibu kasih ini. Kelompok Dapa itu menjual jajanan. Silakan kelompok Dapa. Oke, bawa ini. Oke. Di depan semuanya. Oke, ini kelompok Dapa sebagai kelompok penjual. Oke, buka. Nggak apa-apa. Oke, jangan dimakan dulu ya. Oke, kita sebagai penjual. Oke, yang mau kelompok pertama untuk pembeli. Oke, kelompoknya Zaidan. Oke, silakan Zaidan. Oke, Ibu kasih ini QRIS-nya. Oke. Oke, silakan. Oke, di sini dulu ya. Oke, sini dulu. Oke, bawa uang fisiknya tadi. Oke, uang fisiknya tadi. Coba kalian gunakan uang fisik itu untuk membeli makanannya juga dan gunakan uang elektronik. Bisa nggak nih? Nanti kalau misalnya uang fisiknya ada yang palsu, ada yang asli. Terus uang elektroniknya masuk nggak? Uang elektroniknya ke dalam saldo yang penjual. Oke, silakan. Gimana nih cara jualnya dulu nih? Oke. Oh, beli katanya. Oke, silakan teman-temannya untuk beli. Oke, silakan. Oke, gunakan uang fisik, uang elektronik. Coba scan dulu. Oke, pegang ini. Nah, scan. Bisa nggak scan-nya? Oke, bisa scan di situ. Pakai uang elektronik. Oke, ada? Oke, ada. Berhasil? Oke, berhasil. Oke, silakan ambil makanannya. Oke, silakan. Oke, ini ya kelompoknya. Oke, ini sebentar ini. Oke, ini bawa pakai uang fisik. Nah, uang fisik yang Ibu kasih tadi. Oke.
Oke, identifikasi dulu nih. Ada nggak yang palsunya kira-kira? Dan catat banyak. Ya. Harus banyak yang beli. Oke. Oke, silakan. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Ya, Oke. Oke, sudah? Oke nih, perlihatkan dulu nih. Kasih ke tahu. Nah, temennya ini pakai ini, coba pakai Shopee. Pakai Shopee. Kalian bisa nggak nih bayarnya pakai uang elektronik yang ada di Shopee Pay? Oke. Oke, bisa? Oke, persiapan juga ya kelompok penjual dan kelompok pembeli. Oke, sekarang scan barcode-nya. Oke, scan barcode-nya bisa nggak? Oke, coba lihat teman-teman kelompoknya lihat. Nah, gimana nih kalau penggunaan uang elektronik memakai Shopee? Oke, bisa. Nah, bisa. Benar kan? Bisa. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Oke, silakan duduk kembali. Oke. Ini ya, perhatikan ya kelompok penjualnya. Kira-kira yang dikasih temennya itu ada nggak sih yang uang palsunya? Itu salah satu. Oke, silakan duduk kembali. Oke, ya oke. Gak apa-apa, bawa aja. Oke, udah. Ini yang kedua adalah kelompok 4 dan kelompok 2. Silakan. Mana yang jadi penjual, mana yang jadi pembeli tadi. Oke. Oke, bawa ya uang fisiknya ya. Oke, ini Ibu kasih ya. Oke, silakan beli ini ya. Oke, ini silakan. Oke, identifikasi ya. Setelah diangkat aja. 1.000, harganya 1.000. Kalau 1.000 artinya dapat 2. Oke, silakan. Oke, coba ini perhatikan temennya. Ada nggak yang pakai uang asli? Oke, yang pertama pakai uang elektronik. Coba perlihatkan sama teman-temannya semua. Nah, kelompok. Nah, kira-kira mana HP-nya tadi? Oke, QRIS. Oke, coba. Oke, sudah? Oke. Nah, coba lihat dulu nih teman-temannya nih, bayarnya pakai uang asli atau enggak kira-kira. Kalau kira-kira kalau pakai uang palsu diterima enggak gitu. Oke. Tidak diterima. Oke, kenapa tidak diterima? Oh, oke. Oke, silakan duduk kembali. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 dan kelompok berapa? Kelompok 4. Oke. Oke ya? Sudah ya? Oke, sekarang sudah melakukan role playing. Sudah tahu kan kelemahan dan kelebihannya juga pakai uang ada yang palsu. Terus kalau misalnya pakai yang uang elektronik tadi ada yang nge-lag, ada yang sinyalnya terputus. Kira-kira kalian tuangkan semuanya yang kalian temukan ke dalam LKPD kelompok. Nanti perwakilan kelompok ibu akan berikan kesempatan untuk presentasi. Oke, silakan ngisi LKPD-nya. Ibu beri waktu 15 menit dari sekarang. Silakan. Ya, ditulis. Oke, ini ya. Oke, silakan identifikasi dulu nih ya. Nih, berdasarkan role playing tadi, yang mana yang paling sering? Tidak, tulis langsung di sini, di belakangnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa di belakangnya langsung ya. Nanti kalian presentasikan. Ini apa nih yang sering digunakan dan apa? Di sini, belakang sini. Oke. Oke, kelompok 1. Oke, sudah identifikasi tadi? Oke, sudah identifikasi. Ya, isinya di belakang sini.
Nih ya, tulis apa saja yang kelemahan kelebihan dari yang kamu role playing tadi. Kira-kira misalnya dia harus ada internet Bu, harus ada apa gitu ya. Terus manfaatnya, manfaatnya. Oke, ngerti ya? Oke, silakan. Oke. Oke, ini bisa nak? Oke. Oke, sekarang ibu kalian lihat juga yang dibayar teman kalian tadi masuk nggak? Lihat dulu ke HP-nya, masuk nggak yang dibayar tadi ya? Oke. Oh, ada uang palsu. Diterima nggak tadi? Oh, tidak diterima. Oh, ada uang palsu. Ini kasusnya ada ternyata kelemahannya Bu. Artinya ada kelemahannya, ada uang palsu. Oke. Enggak, di sini nak. Di belakang ya ini. Sini ya. Oh, nggak apa-apa kalau misalnya mau nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa kalau misalnya mau di kertas. Oke, ini coba yang bagus duduknya. Iya. Iya. Oke, nggak apa-apa ya. Oke. Apa kira-kira? Dana. Oke, dana boleh. Kalau QRIS tadi apa bagian dari pembayarannya? GoPay. Dana. Satu aja kira-kira yang mana menurut kalian? Terus mengapa ya ini cuman itu juga ya. Oke. Sudah kalian lihat tadi uang kertasnya ya? Jadi kalian lihat dulu nih, rasakan nih uang kertasnya mana yang asli, mana yang palsu. Identifikasi kan sudah tadi ya? Oke, ini kelompok ini kira-kira ini dana. Mengapa? Kira? Ya? Karena mempermudah, banyak dilakukan. Oke ya, Ibu beri waktu 15 menit tadi ya, sudah berjalan 2 menit, tinggal 13 menit lagi. Oke, nanti kalau cukup waktunya kita maju semua, kalau tidak cukup perwakilannya saja ya. Boleh misalnya teman-temannya yang mau bertanya kepada kelompok lain, itu diperbolehkan. Oke. Ini. Oke, Ibu bantu. Apa kira-kira? Apa yang paling banyak? Oke, uang fisik. Oke, kelebihan. Oke, ini tadi nomor satunya apa nak? Carilah kelemahan dan kelebihan uang fisik. Oh iya, ini nih yang pertanyaannya. Oke. Berdasarkan role playing dilakukan, penggunaan uang elektronik apa yang sering digunakan? Apa ini yang sering digunakan? Yang tadi, dana. Misalnya dana Bu, yang paling sering digunakan. Mengapa? Kira-kira mengapa? Oke, silakan diskusi secara bersama-sama ya. Oke, ini tadi sudah dapat yang ini tadi dana. Mengapa? Oke, yang kedua. Oke. Bagus. Oke, boleh tanya ya kalau misalnya ada kesulitan dalam pengerjaan LKPD-nya. Kalau duit fisik kan kalau ini kan lebih mudah. Lebih mudah. Kira-kira apa? Lebih mudah, lebih praktis mungkin ya. Lebih berat. Oke. Uang fisik. Oke. Ya, Pukling. Ada kelebihan dan ada kelemahannya juga ya. Pasien pun Anda. Oke ya itu. Oke ya. Ini salah satu contoh apanya tadi? QRIS atau Quick Response Code
Indonesia standar. Nah, jadi kalau kalian sering pakai kris, nah ini contohnya krisnya. Terus itu cuma ada di Indonesia aja. Oke, kris cuman ada di Indonesia aja? Enggak ya. Kris tuh ada di Malaysia penggunaannya, tapi memang kalau misalnya pembuatnya itu memang Bank Indonesia. Nanti boleh Ibu jelaskan ya. Oke. Oke, silakan ya. Oke ya, Ibu kasih waktu 8 menit lagi ya. Silakan dikerjakan. Oke, apa saja sih kelemahan dari role playing yang kalian lakukan tadi? Oke, boleh nggak apa-apa cari sumbernya di internet, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, cari sumber materinya di internet juga nggak apa-apa. Silakan, nggak apa-apa. Kalian gunakan media yang Ibu suruh bawa. Oke, nih. Oke, hampir selesai ya kelompok 4. Oke. Oke, ya nggak apa-apa. Oke ya, Ibu kasih waktunya tinggal 5 menit lagi. Oke, setelah 5 menit lagi kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian secara bersama-sama. Oke, silakan. Oke, ini sudah ada kelebihannya, kekurangannya ya. Cari apa tadi dari segi yang kalian lakukan di depan tadi. Oke. Oke, nggak apa-apa. Cari. Oke. Oke, sudah ini? Oke, nggak apa-apa. Taruh aja HP-nya di atas, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, cari sumbernya di internet nggak apa-apa. Raiden cari juga nggak apa-apa. Bisa, nih. Oke, yang ini sudah? Oke, belum, sedikit lagi ya. Oke, kelemahan dan kelebihan. Oke, sudah ya kelompok 1. Kita tunggu yang kelompok yang belum ya. Oke. Ini kelompok ini sudah hampir selesai, nah? Ya, Ibu, nomor 3, Bu. Oke, nomor 3. Oke. Ibu tunggu ya. Nih manfaatnya. Oke, manfaat uang fisik dan uang elektronik. Wajib menggunakan internet. Oh, ya, wajib menggunakan internet. Ya, oke. Wajib menggunakan internet. Terus apa lagi kira-kira kekurangannya? Ini kekurangannya Terus apa lagi kira-kira? Satu lagi ya. Hilangnya Bisa membuat terkadang uangnya dihack mungkin. Nah, ya itu buat di sini ya. Praktis keunggulan apa? Oke.
Oke, udah? Ini kelompok ini sudah? Dikit lagi. Oke, dikit lagi. Oke. Tunggu ya. Nih, kalau ada pertanyaan boleh kok ditanyakan dengan Ibu ya. Nih, ke komen. Oke, tinggal nomor 3 lagi ya. Oke. Ini sudah kelompoknya Davina? Oke, sudah ya. Sudah tahu nih. Oke, Ibu lihat dulu ya. Lebih aman. Oke, boleh. Manfaatnya ini tadi ya, terakhir ya. Oke, sudah nak? Belum. Oke, sebentar lagi. Oke. Oke, waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Oke, Ibu kasih waktu 2 menit lagi untuk menyelesaikan LKM-nya atau lembar kerja murid secara kelompoknya. Oke. Oke, coba simpan dulu uang logamnya, Zidan. Oke. Ini apa nak? Oke. Masih nulis oke. Oke. Oke, sudah? Belum, bentar lagi. Nomor, oke. Oke, nomor 3 bantu-bantu temennya. Coba lihat apa yang perlu dibantu oleh temennya. Oke, sudah? Oke, sudah. Good. Ini kelompok ini sudah? Oke, kita hampir oke, sudah ya? Oke, sudah. Oke, kelompok 1 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 4 sudah. Oke, kita tunggu dulu kelompok 2 ya. Oke. Oke, kalau sudah. Oke, sudah? Kelompok 2? Masih sebentar lagi? Oke, dikit lagi. Oke, manfaatnya ya. Oke, modal. Oke, dikit lagi, 1 lagi ya. Oke, kita tunggu 1 menit lagi ya. Untuk kelompok 2 menyelesaikan LKM-nya. Ya, nanti dipresentasikan. Setelah kalian menggunakannya itu apa yang kalian dapatkan? Oke, itu sebagai alat tukar ya, dan melakukan transaksi. Nah, boleh itu. Melakukan transaksi. Melakukan transaksi juga boleh. Melakukan transaksi secara langsung boleh. Oke, sudah? Oke, kalau sudah, sebelum kita mulai presentasi kita, coba kalau sudah mulai tidak fokus, berdiri semuanya. Oke, berdiri semuanya, kita ice breaking dulu ya. Oke, ice breakingnya kita ngikuti gerakan yang di depan. Ini ice breakingnya itu dari Jepang ya. Oke, semuanya berdiri, cari posisi yang paling nyaman. Oke,
Kita mulai ya. Oke. Kita ikuti gerakannya ya. Let's go. Oke, kanan. Oke. Oke, potong-potong. Oke, pukul. Good. Nah, good katanya. Oke, tarik ke atas. Oke, tarik ke bawah ya. Oke, nah, tarik. Oke, lanjut. Oke, tarik. Very good. Oke. Agak. Nah, ini ya, agak. Oke. Oke, ini keren ya. Excellent. Oke. Yang terakhir nih. Oke, dua-dua tangannya. Oke, ini. Oke. Clap ya. Oke, tepuk tangannya. Oke. Oke, masih lanjut. Oke, say hi ya. Oke, ngapus bantu di sini. Oke, kanan kiri. Oh. Very good. Oke, berjalan. Oke. Oke, lari. Oke, bernapas. Oke, kanan, kiri. Oke. Ari oke katanya? Oke. Oke, angkat Oke. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Silakan duduk kembali. Oke. Sudah ya? Oke, sekarang kita akan maju presentasi untuk kelompok. Oke, perwakilan dulu nih. Perwakilan kelompok yang mau presentasi. Oke, silakan. Yang mau presentasi kelompok berapa dulu? Kelompok 1 ya? Oke, kelompok 1 silakan. Oh, sebentar. Oke. Kelompok 1. Sudah siap kelompok 1? Oke, sudah. Silakan semuanya kelompoknya maju. Oke, coba pinggirkan dulu nak itunya. Meja untuk kita itu tadi ya. Oke, pinggirkan sebelah sini dulu. Oke, oke, silakan. Ini bisa kayaknya maju semua ya kelompoknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Davina Febrisora, Nurah Indra Armeda, Syara Nur Jaluga. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil LKM kelompok kami. Oke, silakan. 1. Berdasarkan role playing yang telah dilakukan menurut kelompokmu, penggunaan uang elektronik apa yang paling sering bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan mengapa? Menurut kelompok kami yaitu Dana, karena lebih aman dan praktis. Oke, Dana ya menurut kelompoknya kelompoknya 1 ini yang paling sering digunakan itu adalah Dana. Oke, terus 2. Menurut kelompokmu, apakah kelebihan dan kelemahan dari penggunaan uang fisik dan uang elektronik? Oke, silakan jawab. Menurut kami, uang fisik bisa Oke, boleh ya teman-temannya kalau ada yang mau tanya nanti. ia tidak terjangkau internet. Uang fisik dapat mudah rusak atau hilang. Kelebihan uang elektronik lebih aman, tidak mudah dicuri, praktis dan cepat dan bisa digunakan dengan jumlah banyak. Oke. Kekurangan uang elektronik. Oke, semuanya perhatikan dulu temannya. Kita tidak ada akses
internet tidak dapat melakukan transaksi atau pembayaran. Oke. Selanjutnya, Manfaat apa yang dapat kelompok merasakan setelah menggunakan uang fisik dan uang elektronik secara langsung? akan dibacakan oleh Zaidan. Oke, ini ya manfaatnya ya. Uang fisik dapat lebih mudah digunakan karena tidak membutuhkan alat elektronik dan akses internet. Uang elektronik lebih aman, praktis, cepat, dan bisa digunakan dengan jumlah yang besar. Oke, itu tadi dari kelompok satu. Kelompok tadi penjual atau pembeli? Pembeli. Oke, kelompok pembeli. Nah, berdasarkan dari kelompok pembeli tadi sudah membeli, katanya barang-barangnya itu menggunakan uang fisik dan uang elektronik. Oke, kelompoknya dipersilakan untuk membuka sesi pertanyaannya. Ada apa yang ingin ditanyakan? Oke, ada yang ingin bertanya? Kira-kira? Satu? Oke, silakan Nur Hayati. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Hayati dari kelompok 3 yang akan bertanya kepada kelompok 1. Mm-mm. Misalkan sebutkan ulang apa kekurangan dari uang fisik. Oke, bisa kan? Oke, coba kalian diskusikan dulu coba. Nah, coba yang tadi kira-kira benar nggak? Oke, ada yang ingin tambah? Oke, kalau sudah bisa lanjutkan jawab. Oke, silakan. Kekurangan uang fisik dapat mudah rusak, hilang atau dicuri. Oke, mudah rusak, hilang atau dicuri. Oke. Ada lagi? Coba tanya teman-temannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi? Oke, tidak ada lagi. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Oke, silakan tutup, Nak. Silakan tutup dulu. Oh ya. Nah, oke, silakan tutup dulu. Presentasi dari kami, maaf jika ada salah perkataan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok satu. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Oke, bagus sekali ya dari kelompok 1 sudah mendefinisikan bagaimana katanya penggunaan uang kertas fisik dan uang elektronik. Uang fisik berupa uang logam, tadi uang kertas, dan uang elektronik. Ini tadi menggunakan dana sama tadi apa pembelinya? ShopeePay ya. Oke, menggunakan dana dan ShopeePay. Bisa tadi menggunakannya, Nak? Bisa. Oke, sekarang dari Ibu balik ke kelompok penjual dulu. Yang mana kelompok penjual yang mau nampilkan? Oke, sekarang kelompok penjual silakan majulah. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 7 orang, yaitu saya Saya akan mempresentasikan tugas LKM kelompok kami. Berdasarkan role playing yang telah dilakukan menurut kelompokmu, penggunaan uang elektronik apa yang paling sering biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan mengapa? Menurut kelompok kami adalah dana, karena dana lebih praktis, mudah digunakan, tidak memakan banyak waktu saat sedang melakukan pembayaran. Oke. 2. Menurut kelompokmu, apakah kelebihan dan kelemahan dari penggunaan uang fisik dan uang elektronik yang akan dibacakan oleh Dafa? Kelebihan bisa digunakan itu uang fisik. Kelebihan uang fisik ialah bisa digunakan di semua tempat, terutama wilayah yang tidak mempunyai akses internet. Oke, good. Bagus sekali ya. Terus? Kekurangan yaitu infrastruktur, resiko kehilangan kartu atau saldo, Oke. resiko Resiko kejahatan siber. Uang fisik. kekurangan. Uang fisik mudah rusak, mudah dicuri atau hilang, sering ada penipuan uang palsu. Oke, sering ada penipuan palsu. Kelebihan bisa digunakan di semua tempat, terutama wilayah yang tidak mempunyai akses internet.
Oke. 3. Manfaat apa yang dapat kelompokmu rasakan setelah menggunakan uang fisik dan uang elektronik secara langsung? Oke, tadi ya setelah menggunakannya apa manfaatnya? Menurut kelompok kami, rasanya adalah ketika menggunakan uang elektronik adalah praktis dan hemat tempat, cepat dan efisien, risiko keamanan, dan potensi konsumtif. Uang fisik, keamanan fisik, lebih fleksibel, kurang praktis, kerepotan transaksi, dan risiko adanya uang palsu. Oke. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini teman-temannya ada yang ingin bertanya? Kelompok lain? Ada yang ingin bertanya, Nak? Kira-kira? Kelompok lain? Oke, ada? Oke, silakan. Silakan, nama saya Muhammad Gansar dari kelompok 2. Saya ingin bertanya manfaat uang elektronik. Oke, manfaat dari uang elektronik ya. Oke. Manfaat uang elektronik. Uang elektronik mudah dan praktis, transaksi cepat dan hemat waktu, kontrol pengeluaran Yang baik. Oke, kontrol pengeluaran yang baik bisa diterima. Oke, silakan tutup, Nak. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar kelompok ini kelompok penjual tadi ya. Oke, ada nggak nerima uang palsu tadi? Ada, Bu. Ada, diterima nggak? Tidak. Oh tidak. Oke, good ya kelompok 3. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, silakan duduk kembali, Nak. Oke, sekarang kelompok mana ya? Ini dulu ya. Kelompok 4 dulu. Oke, silakan kelompok 4. Kelompok penjual juga ya. Oke, silakan. Oke, silakan, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok? Oke, silakan, Nak. Oke. Oke, bisa dikeraskan suaranya? Pertanyaan pertama yang akan dibacakan oleh Ilham. Oke, silakan Ilham. 1. Berdasarkan role playing yang telah dilakukan menurut kelompokmu, penggunaan uang elektronik apa yang paling sering biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan mengapa? Apa kira-kira yang digunakan sehari-hari? Dan Oke, semuanya perhatikan ke depan. karena praktis dan sering digunakan oleh masyarakat. Oke. Selanjutnya, pertanyaan kedua yang akan dibacakan oleh Fitri. Oke. Oke, suaranya agak dikeraskan, Nak. Oke, lanjut. Uang elektronik. Kelebihan uang elektronik adalah praktis dalam pembayaran jumlah yang cukup besar. Kekurangan uang elektronik, wajib menggunakan internet dan bisa saja terjadinya kesalahan. Oke. Ketiga, manfaat apa yang dapat kelompokmu rasakan setelah menggunakan uang fisik dan uang elektronik? Oke, manfaat apa? Coba lihat dulu. Manfaat apa setelahnya? Kalau kelompok ini manfaatnya apa kira-kira? Manfaat uang fisik sebagai alat tukar transaksi secara langsung dan tidak semua penjual menggunakan alat pembayaran elektronik. Taruh di sini. Sedangkan manfaat uang elektronik, transaksi lebih cepat, praktis, dan aman. Oke, transaksi lebih cepat, praktis, lebih aman. Oke. Kami ada yang
Oke, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesla Anggreni dari kelompok 2 ingin bertanya apa kelebihan dari uang elektronik. Kelebihannya. Oke, silakan jawab, Nak. Kelebihan uang elektronik praktis dalam pembayaran jumlah yang cukup besar. Oke. Sudah bisa diterima? Oke, bisa. Oke, silakan tutup. Sekian presentasi kami, saya akhiri. Jika ada salah kata, tolong dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan yang meriah dulu untuk kelompok penjual ini. Tadi kelompok ini ada nerima uang palsu? Diterima tidak? Oke, tidak. Good, bagus sekali ya. Oke, terakhir kelompok 2. Oke. Oke, dipercepat ya, Nak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil LKM kelompok 2. Kenalkan, nama saya Bang Bakar. Saya Musliana Amanda, saya Nabila. Saya Nesla Anggreni, saya Nur Syafa. Oke, langsung aja ya, langsung jawabannya aja. Nomor 1 apa? Nomor satu tentang ya. Tentang dana. Dana mempermudah pembayaran atau bertransaksi dan lebih mudah atau cepat. Oke, yang pertama tadi pertanyaan yang paling sering digunakan. Oke, yang kedua kelemahan dan kelebihan. Oke, yang lain? Oke, kelemahan dan kelebihan penggunaan uang fisik dan elektronik. Oke, silakan Al Januar. Kelebihan uang fisik adalah mempermudah pembayaran Oke. secara luas dan tidak ada biaya transaksi. Hmm. Kekurangannya yaitu susah membawa uang banyak, mudah kehilangan atau dicuri, mudah dipalsukan dan juga mudah rusak. Kelebihan uang elektronik adalah keamanan lebih terjamin, hemat waktu, dan mudah melacak transaksi. Sementara kekurangannya yaitu tergantungan pada sinyal, hilang atau rusak, dan tidak menerima uang elektronik. Oke. Oke. Manfaat uang elektronik lebih instan dan lebih nyaman untuk digunakan. Manfaat uang fisik sebagai alat tukar, satuan hitung dan penyimpanan, melakukan transaksi secara langsung. Oke. Silakan buka sini. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Oke, pertanyaan dulu. Ya, pertanyaan boleh. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Oke, Fitra, silakan. Apa kelebihan uang elektronik dibandingkan uang fisik? Apa kelebihannya? Kelebihannya. Oke, kelebihan. Oke, langsung jawab. Kelebihan uang elektronik dibandingkan uang fisik. Oke. Bisa jawab? Oke, silakan. Kalau kelebihan uang elektronik, keamanan lebih terjamin, hemat waktu, dan mudah melacak transaksi. Oke, mudah melacak transaksi. Oke, bisa diterima? Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok berapa ini? Kelompok 2. Oke, bagus sekali. Silakan tutup, Nak. Oke. Ya, di presentasi dari kami. Silakan Waalaikumsalam. Oke, sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Oke, tadi sudah, silakan duduk kembali. Oke. Oke ya. Setelah kita belajar tadi uang fisik dan uang elektronik. Oke. Sekarang Ibu mau tanya, kita refleksi keseluruhan dari materi uang fisik dan uang elektronik tadi. Kira-kira dari pembelajaran role playing kita lakukan, kira-kira apa sih kalau seandainya kekurangan, ada nggak kekurangan yang paling dominan uang elektronik? Apa? Siapa yang bisa? Oke, dapat apa? Dapat? Sering dihack. Oke, sering dihack, Bu. Sekarang Ibu mau tanya, solusinya
agar tidak dihack akun uang elektroniknya? Tidak memberi. Oke, boleh? Memperkuat, Zidan apa? Memperkuat keamanannya, Bu. Oke, boleh. Seandainya nih kasusnya orang yang sering mengirim link, link hal-hal yang bisa membuat dia tahu bisa ngehack uang elektronik. Apa yang kalian lakukan? Siapa yang bisa? Kira-kira? Oke, siapa yang bisa? Kalau misalnya ini ada ngirim link, oke, Dapa, silakan Dapa. Apa tadi kata Dapa? Kalau misalnya ada yang ngirim link, Bu, Langsung diblok. oh langsung diblok nomornya. Kalau seandainya dia ngirimnya ke anggota keluarga, apa yang dapat Dapa lakukan? Apa? Ngomong, memberitahu. Good, bagus sekali ya Nur Hayati, memberitahu kalau misalnya uang yang dikirim itu adalah penipuan. Jadi kita setelah kita tahu ya penggunaan uang fisik itu dan uang elektronik, kita tahu bahwa kalau misalnya secara keseluruhan ada manfaat dan ada kelemahannya. Jadi setelah kita menggunakannya, nanti kita mampu menggunakan uang elektronik itu secara bijak. Nah, jadi Bu, apakah harus ada, Bu? Ya, minimal ada uang elektronik dan ada uang fisik. Karena kemarin Ibu juga merasa ada beberapa di pusat perbelanjaan itu harus menggunakan uang elektronik. Contohnya apa, Bu? Contohnya foto booth. Nah, iya kan? Contohnya foto booth harus menggunakan uang elektronik. Oke. Bisa dimengerti semuanya? Oke, ada pertanyaan? Oke, sebelum itu kita langsung ke kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Oke, siapa yang mau memberikan kesimpulan? Oke, silakan Dapina. Uang elektronik adalah solusi pembayaran yang modern, praktis, dan aman sekaligus menjadi bagian penting dalam perkembangan teknologi keuangan. Oke. Jika digunakan secara tepat dan bijak, uang elektronik tidak hanya memudahkan kehidupan sehari-hari, tetapi juga mendukung terciptanya sistem ekonomi yang lebih maju dan efisien. Tetapi uang fisik tetap penting dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi harus digunakan secara bijak dan dilengkapi dengan pemahaman tentang kelemahan serta cara merawatnya agar tetap aman. Oke, good, bagus sekali. Oke, tepuk tangan dulu untuk Dapina ya. Jadi setelah kita tahu, kesimpulan kita hari ini adalah kita mampu mengidentifikasi dulu uang fisik itu seperti apa dan uang elektronik seperti apa. Sudah bisa mengidentifikasi tadi? Sudah. Oke, sekarang menganalisisnya. Sudah bisa menganalisis uang elektronik, kelemahan-kelebihan uang elektronik? Oke, sudah bisa. Kalau sudah bisa, ini Ibu akan berikan asesmen soal untuk melihat kemampuan pemahaman kalian tentang uang elektronik dan uang fisik ya. Oke, ini Ibu bagikan. Oke, silakan. Oke, kerjakan secara mandiri ya. Oke, mandiri. Oke, silakan kerjakan secara mandiri. Oke Bu, lebih baik mandiri. Oke, lebih baik mandiri. Oke, silakan. Pilihan ganda. Oke, ini ya Ibu buat soalnya sesuai dengan kehidupan sehari-hari yang kalian temui. Oke. Ya, langsung jawab. Namanya kalau nggak cukup di atas, di bawah nggak apa-apa namanya ya. Di samping atau nggak apa-apa namanya ya. Nama kelasnya ya, tulisnya ya. Oke, silakan Ibu kasih waktu 5 menit. Oke, nomor 3. Jawabannya lebih tidak 1. Elektronik kan kecuali. Iya Bu. Oke. Oke ya. Nomor 3 itu jawabannya lebih dari 1. Oke, silakan dijawab. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Dilihat-lihat lagi.
Oke, silakan dikerjakan ya. Ya, tulis nama. Bawahnya boleh, di sampingnya boleh. Oke, silakan ya, diisi dulu. Oke. Oke, silakan diisi ya. Jawabannya ada 2. Nggak apa-apa. Oh, sudah nanti. Periksa dulu coba dapat. Periksa dulu. Kasih nama, Dap? Iya, kasih nama ya. Kasih nama di belakang juga boleh. Oke. Silakan. Sudah, Bu. Oke, nanti ya. Oke, kalian periksa dulu kira-kira ada yang salah atau tidak. Oke, waktunya 2 menit lagi ya. Ibu kasih waktu 2 menit lagi. Silakan lihat dulu. Oke. Pak Aljanuar. Merasa benar semua kayaknya Aljanuar. Iya aja. Sudah, Bu. Oke, bentar ya. Oke, periksa dulu, jangan sembarangan ya. Oke, silakan periksa dulu. Oke. Oke, 1 menit lagi ya. Ibu ambil nanti 1 menit lagi. Oke, bentar ya. Oke, jangan main-main nak. Oke, belum. Kayak ya, Bu. Tunggu 1 menit lagi ya. Oke, sudah semuanya? Oke, Ibu ambil ya. Oke, silakan. Ini Ibu ambil. Oke. Oke, nggak usah main-main lagi ya, yang sebelah situ ya. Oke, udah? Ini semuanya? Oke. Yang sebelah sini? Oke, Dapa, sudah? Sudah, Bu. Oke, sudah. Oke. Oke, udah? Oke, sudah semuanya? Sudah mengumpulkan semuanya? Oke, sekarang kita tepuk semangat dang ding dung dulu. Sobat, semuanya berdiri. Oke. Bisa? Oke. Tepuk semangat dang ding dung. Semangat dang ding dung. Oke, salah ya. Itu ada fokus. Oke, kalau Ibu ngomong tepuk semangat dang ding dung adalah dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, semangat. Oke, ngerti? Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat dang ding dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung,
Semangat. Oke, silakan duduk kembali. Oke, setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian melakukan pembelajaran hari ini? Seru. Oke, bagian mana yang seru? Membahas uang elektronik dan uang fisik. Oke, membeli role playing tadi Bu. Oke, bagus sekali ya. Setelah ini Ibu harapkan kalian mampu ya menggunakan uang fisik dan uang elektronik dengan baik dan bijak. Oke, untuk pertemuan selanjutnya, oke, kita akan membahas lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Jadi Ibu minta kalian mempelajari lembaga keuangan non bank dan keuangan bank itu secara mandiri di rumah. Oke, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu minta maaf. Semoga kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke ya. Oke, dadah.